warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma kana li ahli madinati wa man khalahum minal a'rabi ayyadakhalahu ar-rasulillah wa la yadrubu bi anfusihim an nafsi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillah wa la yad'una mawti ayyadil kuffar wa la yanaluna min aduwwin laylan ila kutiba lahum bihi amalan salih inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqatum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil illa tambiru yu'adzibukumullahu 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum fala tadurruhu syai'a. Ayat jamaah pengajian yang dirahmati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Tidak hanya sekedar hidup, kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Tidak hanya diberikan kesehatan dan kesempatan, kita diberikan kemauan oleh Allah di dalam hati kita untuk membuktikan pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk amaliyah. Banyak orang yang diberikan oleh Allah kehidupan, namun mereka tidak sehat. Ada yang diberikan kehidupan, kesehatan, namun tidak ada kesempatan. Diberikan oleh Allah kehidupan, kesehatan, kesempatan, namun tidak diberikan kemauan di dalam hatinya untuk membuktikan daripada pernyataan imannya, maka kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah akan sia-sia. Bahkan mungkin sebagaimana
berkah wal barokah. Jamaah pengajian yang kami hormati, dalam mukadimah kami sampaikan ayat yang sudah sering kita dengar dalam surat 9, ayatnya insyaallah 118 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan jadilah kamu sekalian bersama orang-orang yang shadiqin, yang benaran imannya. Karena di antara sekian banyak orang-orang yang menyatakan iman, namun Allah mengatakan mereka tidaklah beriman. Seperti dalam surat 2, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Di antara sekian banyak manusia ada orang-orang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan hari akhir. Namun Allah mengatakan mereka tidaklah beriman. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Namun sebenarnya mereka tidaklah menipu Allah dan orang yang beriman. Justru mereka akan menipu diri mereka sendiri. Karena Allah tidak membutuhkan pernyataan, yang dibutuhkan oleh Allah adalah pelaksanaan, pembuktian. Seperti satu contoh yang diterangkan dalam surat Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bukan bima kuntum ta'lamun atau bima kuntum taqulun, tapi bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya surga yang diwariskan kepada kamu sekalian itu semuanya berkat jerih payah kamu sekalian, berkat upaya kamu sekalian. Makanya lanjutan dari ayat al-Ra'u, maka nali alil madinati wa man hawlahum minal arabi ayyatakallamu ar-rasulillah. Tidak ada atau tidak layak bagi orang Madinah dan sekitarnya yang membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jerih payah mereka, rasa lapar mereka, rasa haus mereka, kesedihan, kepedihan, bahkan melewati daerahnya orang kafir sehingga mereka membuat marah. Semuanya itu ditulis oleh Allah sebagai amal salih. Saya jadi ingat ketika awal saya di sini pengajian almarhum Pak Broto putaran mulai daerah Gedangan, Gemeling, Seruni, Tebel, arahnya di sebelah utara perempatan Gedangan menuju ke barat. Jalan yang musola itu dipalangi lapang. Dalam gelengan dipalangi lapang. Ada seorang yang menurunkan, sekarang orangnya sudah meninggal, marah-marah.
Anda habis pikir kenapa orang ini. Ternyata ceritanya ada yang naik sepeda nggak mau turun. Rombongan mlebu nang musala. Itu mungkin yang dimaksud balaya tauna mauti ayyadidul tukar. Dan tidak mereka menginjakkan kakinya yang membuat orang kafir marah. Illa kutibalahum bi amalin sholih. Semuanya ditulis oleh Allah sebagai amal sholih. Bahkan pernah Abu Bakar ketika entah mau berangkat perang atau berangkat ke masjid, kakinya terkena batu berdarah sambil melantunkan syair dan mencari alat untuk menghentikan darah yang mengalir. Abu Bakar melantunkan syair, hal anti ila isba'un damiti wa fisabilillahi malakiti. Jariku kamu sekarang berdarah, tapi kami yakin darah yang keluar ini nanti akan bertemu di hari kiamat. Termasuk mahmasotun la yusibun domaun wala mahmasotun. Itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Lagi pula jamaah pengajian, ngaji ini merupakan kebutuhan kita bersama. Juga mungkin sesuai dengan sabda Nabi, ngaji adalah kewajiban kita masing-masing. Kenapa ngaji merupakan kewajiban dan kebutuhan? Ini berkali-kali kami jelaskan. Karena kita diperintah ibadah, menyembah Allah, mentaati Rasul. Sedangkan menyembah Allah, Rasul, itu caranya kita harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjalankan tuntunan Rasulullah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Tanpa memahami ini semuanya, kita tidak bisa ibadah dengan benar. Akhirnya apa? Naruh gontai, ikut-ikutan. Sementara Allah mengingatkan wala taku malai salaka bi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, ini harus benar-benar karena dasar, karena tuntunan, karena contoh, dan seterusnya. Jemaah pengajian dan Nabi, ya mungkin itu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Selanjutnya pun Abi Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bukhari Abdillah bin Zubair ibn al-Awam al-Qurasi al-Asadi radhiyallahu anhu dari Abi Bukhari, yaitu Abdillah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah suaminya Asma binta Abi Bakrin. Asma adalah kakaknya Aisyah. Kalau ucap sapa Abdillah atau Abi Bukhari, lama wakofa semasane leren atau ngadeg sapa Az-Zubair. Jadi ceritanya hati mboten muni bapak, tapi Zubair disebut namanya. Yaumal Jamal, waktu perang Jamal, ketika Zubair kurung ayah berdiri pada perang Jamal,
Da'ani ngundang sapa Zubair ing ingsun. Ketika terjadi perang Jamal, Zubair ayahku berdiri memanggil aku. Pakuntu mongko ngadeg ingsun ila jambi maring sisi bapak Zubair. Karena aku dipanggil, aku mendekat berdiri di sampingnya. Lalu fakola ngucap sapa Zubair, ya bunaya, anakku, layuk talu ora dipateni, al yama ing iki dina, ila dolimun kejaba dolim teraniaya wa madlumun lan nganiaya. Namun wa ini sak meningsun laura yakti ditinggalake ni ing ingsun, artinya aku berpendapat, aku punya firasat, ila sautalu kejaba bakal dipateni ingsun al-yawma ing dina madluman dengan teraniaya. Nah, hari ini tidak ada orang yang terbunuh melainkan dia teraniaya atau menganiaya. Sedangkan aku punya firasat bahwa aku akan terbunuh dengan teraniaya. Wa imamin akbarihani sak temene saking gede-gedene pikiran ingsun hami sejon angen-angen atau susah bisa. Sesungguhnya sesuatu yang membuat aku sedih, lidaini krono utang ingsun. Zubair mempunyai hutang yang banyak. Ya sebenarnya bukan utang-utang mulus nih Pak. Dalam cerita selanjutnya mungkin nanti dijelaskan. Zubair itu disenangi wong, dititipi. Namun Zubair khawatir jenenge dititipi menak ilang ya apa tanggung jawabku. Daripada dititipi wis tak gaene ae, tak utangi. Apa taro apa to ningali sira? Apakah mungkin kamu punya pemikiran dainana ing utang ingsun yupeki nyisakna min malina saking bondo ingsun saya ing siji-siji. Apakah kamu melihat bahwa hutang itu akan meninggalkan sisa dari harta kekayaanku? Kirakan sak pira utange? Apakah kamu punya pemikiran bahwa hutangku bisa menyisakan harta yang aku miliki? Karena Rasulullah berulang-ulang kali setiap kali dilapori sahabat meninggal, pertama yang ditanyakan adalah hutang. Kanjeng Nabi si A meninggal, duwe utang, boten, ayo disalati. Kanjeng Nabi si B meninggal, duwe utang, enggak ada,
duwe tinggalan gak ada, cukup ge nyaur cekap, ayo disalati. Kanjeng Nabi siji ninggal utang nggih, ninggal bondo boten. Tolong sholat ana kanjeng. Tiba-tiba ada seseorang pun kanjeng Nabi kalau bayar utange, ayo disalati. Jadi pun gampang dikali utang. Duwe utang sampai sing diutangi mate, gurung nyaur, wis resikone abot. Hati-hati. Makanya sampai kanjeng Nabi ini ditegur Aisyah, kanjeng Nabi, jenengan kula mirengaken nak salat saderenge salam kok selalu mohon perlindungan dari hutang. Napa sih? Sah, kan ngerti. Wong nak duwe utang iku nak ngomong goro. Kanjeng Nabi lagi sing ngomong. Kalau menurut almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Mulyangka, orang yang banyak hutang itu merasa tidak ada jalan kecuali satu. Padahal jalan wakeh, jalan Ayani, jalan Tamrin, jalan Hayam Wuruk, jalan Raden Patah, jalan Diponegoro. Kabeh lewat jalan Ayani, angen engko jangan-jangan kepedokan nang kono. Kabeh lewat jalan Hayam Wuruk mundang kepedhok ben nang kono, soalé utane akeh. Gak wani metu. Ini menurut versi ini Pak Hamka. Makanya menurut saya hindari hutang. Pada lawan kredit. Kredit. Ya nanggo gak kira-kira sing misalnya tinggal mati sing urip tanggung jawab. Kok nyaur lah yang tambah beban sing urip. Makanya utang itu dianggap lunas ketika mati ya. Utang tembang ketika yang utang itu mati yang lunas. Enggak apa-apa. Utangnya sing akeh kan mati dhisik. Bangsa pun dewe inisiatif utang sing akeh mari kena mati. Lihat kan mati kan nyawa terus. Ya Allah. Ya bunaya ya nakuti kedolo sira malana ing bondo ingsun. Wakti lan nyawrana sira daini ing utang ingsun. Ini Abdillah yang cerita ya. Jadi ngomongno omongane bapake. Nah, tinggalane bapak dolen kewabeh saurana utange bapak. Wa ausalan wasiat sapa bapak Zubair disolusi lawan sak pratelon. Wa solusi utawi sak pratelone barang libani kanggo anake Abdullah. Yakni libani Abdillah bin Zubair, cucu. Sulus sepertiga dari sepertiga, sepertiganya sepertiga. Kala ngucap sapa Zubair, fa in fadola lamun turah lamun nyiso min malina saking bondo ingsun ba'da qada iddaini sakuse kanggo nyarutang sayun ya sesuatu artinya masih tersisa
Fasulusuhu monggo utawi sakrotolone barang iku lidalika kanggo anakmu. Nggih putune wae anake Abdillah. Kala Hisam wa kana ana sapa waladu Abdillah anake Abdillah kotroa teman-teman ningali Bada Bani Zubair setengah anak Zubair ada Hubair wa Abad. Walau lan iku kedue Zubair yauma idzin ing dalem dina iku tis'atu banina 9 orang anak laki-laki berarti ubanatin 9 orang wanita anake 18. Bojone pira? Kanjeng Nabi seneng anak wong duwe anak akeh. Tazawwaju fa inni mukazirun bikumul umama. Segeralah kalian nikah, aku berharap banyaknya umatku dari kalian. Misalnya ini malah dibatasi ya. 2 istri cukup, 2 anak, 2 anak cukup. Kalau ini ngajak jamaah mulai untung anaknya akeh. Kalau nate ditaruh pas muntakir, sedina kalau kepaten anak loro. Sedina kepaten anak loro, ya untungnya anaknya ada misalnya anak loro mati kabeh. Ya nopo. Nanti kali Nabi berharap agar umatnya mempunyai anak yang banyak. Rabi bangun golek wanita sing subur. Manaan. Jadi mau telu, pinter masak, pinter mana. Kala Abdullah Baja'ala mengetandang sapa Zubair Yusini wasiat ingsun bideni lan utange Zubair. Wa yaqulu lan ngucap sapa Zubair, Bapak, ya bunaya, anakku. In ajasta lamun apesira an sayin saking swiji-wiji minu saking utang pastain mongko njaluk tulung sira alaihi kanggo mbayari utang maulaya ing majikanku ing tuanku. Nah bene kon keberatan bayar utange bapak njaluk tulung nanggone tuanku. Siji kali Jabir bin Abdillah Pak. Nak Jabir bin Abdillah apa padha kasuse Abdillah pesen nak engko nak hasil panen ini gak cukup kanggo nyaur utang njaluk tulung kekasihku. Jabir kaget Pak, sinten kekasih sampeyan niku? Sapa maneh nek Kanjeng Nabi? Oh alah kula kinten cewek. Kalau Zubair tuanku yang dimaksud adalah qala Abdullah. Pun Pak. Qala Abdullah, bahwa Allah demi Allah, madaro itu orang berwingsun
siapa yang dimaksud tuannya bapak itu? Maula, majikan. Kata kultu sehingga ngucap ingsun, ya abati, he bapak, man maulaka sinten tuan sampean itu? Siapakah tuanmu itu? Qala Zubair, Allah. Tuanku adalah Allah. Makanya nih, kalau segala sesuatunya mau bisa kita kembalikan kepada Allah, marilah. Karena apa? Rasulullah bersabda, lau annahum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqahum kama rizaqut thayyib. Sekiranya manusia itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, aku jamin rezeki mereka sebagaimana aku menjamin rezeki burung-burung. Tahu dua kemasan pagi hari masih lapar, watar waktu batonan sore hari sudah kenyang. Di sekitar pondok nak esok burung kutilang, masya Allah, nyanyi-nyanyi. Cici kali sendiri burungan itu, nak korangan itu disiapkan kali masuhan. Burung liar itu tidak ada yang menyiapkan makanan untuk hari esok lusa. Bangun tidur nyawangi, padahal burung juga persiapan makan. Pagi hari masih dalam keadaan lapar, sore hari sudah kenyang. Maksudnya apa? Allah benar-benar memudahkan usahanya. Ini bagi kita, kalau kita mau benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Mungkin kalau ngerasa berpikir, Pak, iya manong petengnya cilik, uang peteng kalau gede, bukan masalah besar kecilnya perut, tapi Allah memudahkan usahanya. Ini Rasulullah bersabda. Qala Abdullah, qala Allah demi Allah, ma waqatu ora tumiba ingsun fi kurbatin ing dalam kesedihan min daini saking utange bapak ila kultu kejaba dungo ingsun, ya Maula Zubair, wahai tuannya Zubair, ikdi mungkin nyauri sampean Anhu saking Zubair dari nayu ing utange Zubair. Jadi kalau saya kesulitan dalam membayar utangnya bapak, saya memohon kepada Allah, ya Allah, kekasihnya ayah, tuannya ayah, bayarlah hutang ayah saya. Bayat dia monggo nyauri sapa Allah ing utang. Kala Abdullah aku tila monggo dipateni sapa Zubair walam yada lan ora ninggalno sapa Zubair dinar ing dinar wala dirham lan ora ninggalno dirham. Zubair meninggal dunia
tidak meninggalkan harta berupa mata uang emas atau perak ila arodina kejaba bumi minha saking bumi al-ghaba berupa hutan ditambah wa idda asarata daron 11 buah rumah. Gak ninggal duit tapi ninggal omah. 11 omah bil Madinah, anak Madinah. Wa darani dan 2 buah rumah bil Basrah yang ada di Basrah. Wa daron sebuah rumah bil Kufah, anak Kufah. Berarti ninggalno omah 14. Ihda asyara 11 di Madinah, loro di Basrah 13, 1 buah rumah di Kufah, jadi 13. Ada lagi wadaron lan omah di Misra Mesir. Ndalah cek omahe Zubair. Kala maca sapa Abdullah wa inna makana lam satemene ana apa daidu utange Zubair alladzi kana kang ana alai basa Zubair anna rajula satemene wong lanang kana ana sapa rajul yakti teka sapa rajul ing Zubair Mali kelawan gawa bondo. Sebenarnya hutang yang ada pada Zubair itu mulanya ada orang-orang datang membawa harta payas taudihu mongko nitipna sapa rajul ing bondo iyau ing Zubair. Ya mungkin juga orang yang terpercaya sehingga banyak orang-orang yang mempercayainya. Aku titip duit, Ber. Aku titip, aku yo. Akhirnya banyak dulu ngucap sama Zubair. Lah, tidak. Wa utawi bondo salapun utang. Wis ngene lho. Duitmu tak utangi ae. Kenapa? Ini saat ingsun iku kok aksa kuwatir ingsun. Alai dari bondo adoi tersiai dan hilang. Saya takut kalau harta kamu yang kamu titipkan padaku hilang, lalu tanggung jawab. Wis tak utangi ae. Enak utangi. Kebiyen utangi kok enak nyawre boles. Masyaallah, naudzubillah. Lan sama napalaken Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal ma'sami wal maghrur. Minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa dan hutang. Ini khusus kita kali Aisyah. Kok jenengan sering kali minta perlindungan dari hutang? Itu apa masalahnya ya Rasul? Jawabnya, orang yang suka utang kalau bicara bohong. Bohong itu bisa disengaja atau bisa secara mendadak. Satu contohnya teman. Misalkan ada orang utang pada saya, taruh kalau nyambut artane, mungkin minggu kalau bangsalaken. Oh iya, gak apa-apa.
Sebelum hari Minggu, sebelum hari Ahad, saya membutuhkan uang. Ada keperluan penting. Saya pinjam sama Pak Dewan. Pak Dewan, aku nyelang duit itu Senin tak balikno, insyaallah. Karena saya jagano duit sing diutang wong. Jagano Sabtu sore ngomong, aduh mantareng ngapunten, mboten saged nyauri dinten akad kula akad malih. Tanpa kita sengaja, saya sengaja kalau melok Suloyo kali Pak Tuan. Nah, Tuan separane ya. Maling ngomong. Jadi goroh karena ya sengaja memang ada nulis. Kenapa? Karena itu telungane duwite kok akeh. Telungane wong utang kok telungane. Makanya orang yang punya utang dan sudah bisa bayar, tidak segera dibayar, itu hukumnya dolim. Rasulullah bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun. Ngulur-ngulurnya waktu orang yang sudah bisa membayar itu adalah dolim. Takoning kangkuk tingkangkuk bolak-balik ya busuk. Ada orang seperti itu. Angger wong diparani, angger wong diparani, kaya gak isin, naudzubillah. Pedhok ning goyang-goyang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu kajian kita, panjang masih. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barangkali ada rahmatnya dalam kajian kami dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa dari majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.